Pernah kebayang nggak kerja di sebuah tempat yang kalau butuh bantuan, datangnya itu bisa berjam-jam kemudian. Sementara bahaya bisa datang dalam hitungan detik. Nah, itulah dunia nyata fasilitas lepas pantai. Kali ini, kita akan bedah tuntas buku panduan darurat yang jadi pegangan mereka untuk skenario terburuk di salah satu lingkungan paling ekstrim di muka bumi. Ya, inilah kenyataannya. Fasilitas lepas pantai itu benar-benar terisolasi, dikelilingi lautan luas. Setiap detik jadi super berharga kalau sampai terjadi krisis. Pertanyaannya, gimana cara mereka mempersiapkan diri untuk hal ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Untuk bisa paham tantangannya, kita harus ngerti dulu lingkungannya seperti apa. Banyak yang bilang tempat ini tuh kayak sebuah kota terapung. Nah, yang bikin tempat ini unik sekaligus bahaya, ya ini. Coba bayangin, fasilitas ini tuh 100% mandiri. Di dalamnya ada ratusan orang yang tinggal dan kerja di ruang yang super terbatas. Belum lagi operasinya yang beresiko tinggi banget, kayak ngebor minyak dan gas. Semua sistem, dari listrik, air bersih, sampai pengolahan limbah, harus jalan sempurna. Kenapa? Karena ndak ada bantuan instan dari darat. Semuanya harus mereka tangani sendiri. Dengan kondisi se-ekstrim itu, potensi bencana itu bukan lagi pertanyaan jika, tapi kapan. Dan jenis keadaan darurat yang bisa terjadi, wah itu banyak dan beragam banget. Kalau kita lihat daftarnya di sini, ini baru kelihatan betapa kompleksnya ancaman yang ada. Jadi bukan cuma soal kebakaran atau ledakan yang berhubungan sama minyak dan gas ya. Mereka juga harus siap kalau ada kapal lain yang nabrak atau dihantam badai super besar yang ombaknya bisa setinggi gedung. Belum lagi kalau ada darurat medis di tengah laut atau bahkan ancaman keamanan. Tiap kategori ini butuh respons yang beda-beda dan sangat spesifik. Ngadepin bahaya sebanyak dan serumit ini, jelas nggak bisa cuma modal nekat kan? Perlu ada sebuah rencana induk yang presisi dan dipikirkan matang-matang. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di tengah situasi yang super kacau, gimana caranya kita bisa menciptakan keteraturan? Jawabannya ada di sebuah dokumen yang jadi kitab suci mereka. Inilah dia pahlawannya, SSCP atau Rencana Kontingensi Darurat Kapal. Tapi jangan bayangin ini cuma sekedar buku panduan tebal yang ditaruh di rak ya. Ini adalah sebuah sistem hidup yang dirancang untuk mengubah kepanikan jadi tindakan yang terkoordinasi. SSCP inilah yang mendefinisikan siapa harus melakukan apa, kapan, dan bagaimana caranya, jauh sebelum alarm darurat berbunyi. Oke, sekarang kita bahas elemen paling krusial dari rencana ini, manusianya. Karena, ya, rencana secanggih apapun bakal percuma kalau nggak ada struktur komando yang jelas. Prinsip utamanya tuh simple banget. Kejelasan adalah kecepatan. Saat situasi darurat, semua orang harus tahu siapa yang pegang kendali dan apa peran mereka masing-masing, tanpa ragu sedikit pun. Kebingungan sekecil apapun, akibatnya bisa fatal. Nah, di slide ini kita bisa lihat strukturnya dengan jelas. Di paling puncak ada komandan insiden. Dia yang punya gambaran besar dan mengambil keputusan akhir. Di bawahnya ada tim-tim spesialis yang siap gerak. Ada tim pemadam, tim medis, dan yang penting banget, tim pengendali sumur yang tugasnya mematikan sumber masalah. Setiap tim punya pemimpin dan tanggung jawab yang spesifik, jadi nggak ada aspek krisis yang sampai terlewatkan. Oke, dari orang-orangnya, sekarang kita geser ke peralatannya. Karena tim terbaik pun butuh perangkat yang tepat untuk bisa menjalankan rencana dengan baik. Yang menarik di sini adalah cara mereka mengkategorikan peralatannya. Ada yang sifatnya personal, kayak jaket pelampung, yang gunanya untuk menyelamatkan satu individu kalau sampai jatuh ke laut. Lalu ada yang sifatnya kolektif, kayak sekoci, yang tujuannya adalah mengevakuasi seluruh kru secara massal kalau fasilitasnya harus ditinggalkan. Dua-duanya sama-sama vital, cuma beda fungsi. Logika yang sama juga berlaku untuk sistem pemadam kebakaran. Ada sistem yang tetap atau terpasang permanen, kayak sistem semburan air otomatis di area-area berisiko tinggi. Ini adalah garda pertahanan pertama yang bisa aktif sendiri. Terus ada juga peralatan portable, kayak APR, yang memungkinkan kru terdekat untuk langsung bertindak memadamkan api kecil sebelum jadi besar. Keduanya saling melengkapi. Jadi pertanyaannya, gimana semua ini bisa terhubung? Jawabannya ada di komunikasi yang terstruktur. Semuanya berawal dari satu laporan. Laporan ini memicu alarm, lalu mengaktifkan tim komando. Dari situ, informasi mengalir dengan teratur, baik di internal antar tim maupun ke eksternal, ke darat. Alur yang jelas ini mencegah informasi simpang siur yang berbahaya, yang bisa jadi musuh terbesar saat krisis.
Pada akhirnya, semua rencana, semua tim, dan semua peralatan canggih ini semuanya mengerucut pada satu konsep utama, kesiapsiagaan yang proaktif. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi inti dari keselamatan di lepas pantai. Punya buku panduan setebal apapun, nggak ada artinya kalau nggak pernah dilatihkan sampai jadi refleks. Di lingkungan di mana kesalahan sekecil apapun nggak bisa ditolerir, latihan itu adalah segalanya. Jadi, SCP ini bukan dokumen yang statis dan berdebu. Ini adalah sistem yang hidup. Para kru secara rutin mengadakan latihan darurat. Simulasi kebakaran, orang jatuh ke laut, macam-macam skenario. Setiap selesai latihan, langsung dievaluasi secara kritis. Mungkin mereka menemukan waktu respons tim medisnya kurang cepat, atau ada jalur komunikasi yang macet. Nah, temuan-temuan inilah yang dipakai untuk terus-menerus menyempurnakan rencana yang sudah ada. Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Semua rencana ini adalah puncak dari keahlian rekayasa dan manajemen resiko manusia. Tapi, di tengah lautan yang tak kenal ampun, semua ini jadi pengingat akan perjuangan tanpa henti antara persiapan manusia dan kekuatan alam yang nggak bisa ditebak. Sebuah perjuangan yang tidak boleh sampai mereka kalahkan.